Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadin Rafiq. Saya dari Prodi Teknik Industri Winsuka dengan NIM 22106000035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat yaitu program mengenai sistem kasir dari gacuan dan juga outputnya berupa teks berupa file txt teks gitu. Nah, baik langsung saja yang pertama di dalam pemrograman saya yaitu adalah di sini saya menggunakan import datetime, di mana datetime itu adalah library yang ada dalam Python. Nah, datetime itu adalah library yang mencakup mengenai waktu gitu. Dari bulan, hari, tanggal, tahun, jam, menit, detik, itu tuh masuk ke dalam library-nya datetime. Dan di sini saya mengimportnya. Lalu kemudian ada import random dan import string, di mana oh iya, saya ingin menjelaskan pertama, dalam pemrograman di sini saya tuh menggunakan struktur data yaitu struktur data dictionary, di mana struktur data dictionary itu dia itu kan terdapat key dan value, di mana ketika kita ingin memanggil value-nya kita harus uh, mengetikkan key-nya gitu kan. Nah, maka dari itu saya membuat import random dan import string agar key-nya itu tuh dibuat oleh komputer langsung gitu. Jadi bukan yang menjalankan program atau usernya yang memasukkan nilai dari key-nya, tetapi dia tuh komputer langsung gitu dengan tipe data string dan juga menggunakan sistem random. Ntar ini saya jelaskan di bawah. Nah, jadi di sini itu tuh terdapat di program saya itu ada terdapat tiga variabel, di mana tiga variabel itu ketiga-tiganya yaitu adalah struktur data dictionary. Nah, ketiganya itu terdapat variabel di mana tuh variabel sebagai template di dictionary-nya dan kedua itu sebagai variabel untuk mengisi atau menginput nilai dari usernya. Lalu yang ketiga itu adalah variabel akhirnya atau variabel yang digunakan untuk menyimpan. Menyimpan kalau misalnya user tuh udah nggak ada yang mau ditambahin gitu. Nah, ini template. Nah, ini dan ini yang ketika user itu udah nggak pengen nambahin apa-apa gitu di dalam datanya. Nah, kemudian ini di nomor 13 saya ada variabel di mana nilai dari variabel ini yaitu adalah datetime.date.today. Nah, di sini tuh jadi nanti tuh dinilai dari variabel ini itu adalah itu mengenai kapan program ini dijalankan gitu. Misalnya program ini dijalankan hari ini, yaitu berarti ntar nilai nilai dari variabel ini yaitu adalah 28, 10, dan 2023. Sesuai tanggal, bulan, dan tahun kapan program ini dijalankan. Kalau misalnya program ini dijalankannya besok, maka ya sesuai. Tanggalnya tuh sesuai jadi nilainya. Jadi tergantung program ini kapan dijalankannya. Nah, lalu kemudian yang variabel satu ini sama kayak gini juga. Cuman bedanya di sini tuh now artinya tuh kapan. Jadi lebih rentang ke waktu. Waktunya tuh kayak lebih ke jam berapa program ini dijalankan, terus menit berapa dan detik berapa gitu. Kan soalnya kalau di dalam struk gacuan itu kan ada kayak pemesanan tuh kita mesen jam berapa, terus menit berapa dan detik berapa. Nah, di situ saya tuh ingin membuat sedemikian agar terlihat lebih mirip gitu. Nah, di sini ada variabel total makanan dan variabel total minum. Di mana kedua variabel ini itu saya gunakan sebagai variabel untuk menyimpan menyimpan harga makanan gitu loh. Menyimpan harga makanan atau harga minuman dari user yang ia masukkan ke dalam keranjang gitu loh. Maka ini saya nilaikan nol. Ntar kan ditambah-tambah dengan harga makanannya berapa, terus dia ingin masukkan berapa makanan, berapa menu makanan gitu. Jadi ini ntar menambah sesuai harga dari makanan tersebut dan ini juga sesuai dengan harga minuman tersebut. Nah, di sini tuh bukan diskon ya sebenarnya. Di sini tuh sebenarnya lebih ke pajak gitu kan karena kalau misalnya kita beli gacuan itu kan ada pajak 10% kan. Nah, ini tuh pajaknya gitu, 0,1. Ntar pajaknya ini itu tuh 10% dari ini, kedua ini. Jadi total makanan dan total minuman itu dijumlahkan. Lalu pajaknya 10%-nya berapa dari total ini kedua ini. Nah, ini sesuai dengan penjaganya itu kasirnya. Kan kalau kita ke gacuan kan distruknya kan ada kayak kasirnya kan. Kasirnya siapa? Dan ini kasirnya saya sendiri. Kalau kalian ingin ubah tinggal diubah aja namanya di sini. Lalu yaitu ini nomor 21 yaitu ya cuman kayak eh, penjelas atau penjelas di terminalnya nanti itu di terminal sini. Nah, terus di sini ada variabel di mana variabel ini diisi oleh user yaitu nama pemesanan gitu. Siapa nama pemesanannya dan itu berupa data string.
Nah, di sini. Nah, kemudian tadi saya bilang kan kalau saya tuh ingin membuat outputnya itu berupa file txt atau file teks ya, atau txt. Nah, file teks. Nah, di mana dalam file teks itu ada kata kunci atau apa ya? Bisa dibilang tuh sintaknya untuk membuat agar outputnya itu berada dalam file txt yaitu menggunakan nih with open struct gacoan. Ini namanya nama filenya txt dan w itu write atau artinya tuh menulis kan, menulis. Dan ini saya namakan semuanya ini dengan alias file gitu loh, alias file gitu. Kenapa saya namain ini dengan file? Agar saya lebih mudah diketiknya di bawah. Ya kali misalnya saya di sini tulisnya gini, wait, open, kan terlalu ribet kan. Jadi saya tulisnya ya mengatasnamakan bahwa ini tuh namanya file tanpa merubah fungsinya. Kalian juga bisa juga menambahkan ini dengan A. Misalnya kalian malas-malas kan ya kalian, tapi di sini ya tulisnya A juga, wait gitu. Nah, itu. Tapi karena program saya namain file, jadi saya namain file. Kalau enggak, saya ubah semuanya nantinya. Nah, terus di sini dari sini sampai sini nih, ini tuh berupa seperti fungsi dari print gitu loh. Dia tuh cuman menuliskan ulang. Nah, cuman bedanya kalau print itu kan dia menuliskan ulang atau memerintah apa ya, memerintahkan komputer untuk menampilkan di terminal. Nah, kalau misalnya di ini nih, file write itu tuh dia memerintahkan komputer agar dia tuh menuliskan ini nih, apa yang ada di sini, itu uh, ke dalam file ini, file stuk gacoan berupa teks. Nah, itu mungkin masih sama dan ini juga sama penjelasannya ini cuman berisikan variabel doang nih yang mengenai tadi nih variabel nih kapan program itu dijalankan dan ini siapa nama nama tamunya, yang mesennya siapa dan ini nama kasirnya, yaitu saya. Nah, terus di sini ada metode ada kondisi perulangan atau while loop di mana di dalam while loop ini ada yang ini, ada variabel. Nah, itu yang tadi saya bilang kan, saya itu menggunakan tiga variabel di mana variabel pertama itu yaitu adalah variabel kayak template. Ini template variabel dengan struktur data dictionary, variabel template ini adalah bisa saya bilang variabel ending dan ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan uh, nilai-nilai dari user gitu loh. Nah, di sini saya kan terdapat namanya saya namai dengan variabelnya kasir dengan variabel kasir ini yaitu tipe struktur data dictionary dengan from case menggunakan key dari ini dari variabel ini. Jadi kayak ini semua itu ini disalin ke dalam sini gitu ke dalam sini. Nah, lalu kemudian ini ya itu ya terus masuk lagi ke kondisi percabangan. Ya ini percabangan di sini tuh ya cuman penjelas doang sesuai dengan ini menampilkan di terminal sini di sini cuman isinya penjelas silakan pilih menu terus harga-harganya berapa dan di sini terdapat ini variabel variabel input satu di mana variabel input satu itu digunakan untuk memasukkan user tuh ingin menu apa sih antara satu 2 dan 3 dan itu berupa tipe data integer di mana ini udah ada bacaan ya, silakan masukkan no menu. No. Jadi kalau misalnya user memasukkan namanya migacuan itu udah kebangetan sih. Itu nggak bisa baca mungkin. Karena ini udah ada penjelasan no. Nah, terus ini percabangannya. Jika nilai input itu adalah satu, jika user memasukkan angka satu ke dalam variabel sini, maka ini akan menjalankan. Dia akan menjalankan program ini. Di mana variabel kasir kan yang saya bilang tadi tuh, ini tuh ini semua ini nih, semua ini itu udah kayak disalin ke sini. Nah, di mana ini variabel kasir ini berupa key-nya, ini key makanan. Ketika ketika user milih satu ya, ketika user milih satu, maka dia di dalam variabel kasir dia akan membuat key makanan yaitu dan value-nya ini migacuan dan juga ini juga sama membuat key level dengan value-nya itu ntar ini inputan dari usernya dia mau level berapa dan di sini ada harga 9.503 dan ini ada total makanan yaitu yang tadi saya bilang yang digunakan untuk uh, apa ya total dari belanjaan total dari makanan keseluruhan dia gitu ini dia 9.503 nah itu sama kalau misalnya terus sama kalau misalnya user memilih nilai 2 maka dia akan menampilkan program ini sama kayak penjelasan yang ini kalau 3 ya menampilkan yang ini
Nah, ini juga sama, ini ada kondisi minuman juga, percabangan yang soal menu minuman, sama kayak ini penjelasannya, ini harganya, ini adalah variabel untuk nilainya, dan ini ketika sama juga penjelasan sama ini. Nah, ketika jika nilai input itu adalah satu, jika user memasukkan nilai satu, maka yang berjalan adalah ini. Nah, begitupun 2 dan 3. Nah, di sini mungkin ada yang beda. Ini mengenai key. Yang tadi saya bilang tuh, kenapa saya menggunakan import string dan import random. Karena saya ingin membuat nilai key-nya itu tuh random gitu. Jadi komputer yang ngebuatin. Jadi bukan usernya. Jadi usernya itu hanya perlu memasukkan nilai dari value-nya aja gitu. Nah, ini key ini artinya aku titik kosong, terus titik join artinya random dot choice string dot ASCII uppercase for i in rank 2, atau bisa dibaca dengan bacanya gini. Kalau saya yang baca ya, uh, membuat nilai key dengan menggunakan sistem random atau sistem acak, memilih sistem data string. Sistem data string itu kan berupa kayak A, B, C, D gitu kan. Nah, itu tuh ASCII uppercase, artinya tuh A, B, C, D itu dia tuh huruf kapital. A-nya A besar, B-nya B besar. Terus for I in range 2, artinya tuh ada dua kata gitu. Ada dua kata gitu di dalam ini. Jadi itu kayak misalnya BD atau GH, MN, tapi kedua-duanya itu huruf besar semua gitu. Nah, terus pengunjung dot update key kasir. Nah, ini yang saya bilang, yang ini variabel akhir, atau akhir dari misalnya user tuh udah nggak pingin memasukkan menu lagi kan, gitu kan, nggak pingin masukin makanan apa yang ingin ditambahin ke dalam keranjang, atau minuman apa yang dimasukin ke keranjang. Ini adalah ntar variabel ini nih, variabel kasir ini isinya itu akan dimasukkan ke dalam sini dengan menggunakan key ini. Jadi tuh ini ntar dalamnya gini, dalamnya tuh kayak berupa gini, misalnya uh, key key yang dibuat sama ini, tuh misalnya HG. Nah, HG ini, nah entar di dalamnya itu ada berupa key-nya lagi, key di dalam apa ya, key di dalamnya key, baru ada value. Kayak gimana jelasnya ya, misalnya ini kan menu, tadi kan menu, menu ini makanan lah, misal makanan. Nah, ini ntar titik dua. Nah, ini misal gini. Nah, ini ada lagi ntar, ini minuman. Ini terus jadi itu es. Nah, jadi gini, ntar value dari ini semua tuh adalah ini HG. Nah, tapi value dari gacoan itu adalah makanan gitu loh. Value-nya. Maksudnya key dari ini semua itu adalah HG. Nah, sedangkan key dari gacoan, terus key dari ST itu adalah makanan dan minuman gitu loh. Jadi mungkin seperti itu ya. Key, terus isinya tuh terdapat key dan value. Kayak gitu. Nah, di sini adalah for kasir in pengunjung. Ini mungkin kita pakai dulu mungkin penjelasan di bawah. Jadi untuk kasir in pengunjung, untuk isi data kasir di dalam data pengunjung. Nah, ini key-nya tuh yang ini nih. Key ini seandainya aja ya, kalau misalnya komputer itu membuatnya key-nya HG gini. Key-nya HG dan isi kasirnya ini. Nah, maka dia akan gini, ini variabel baru ya, ini variabel baru, yaitu variabel makanan, dan ini pengunjungnya itu, pengunjung kan misalnya ini seandainya ini di dalam data pengunjung nih. Nah, ini key-nya itu ini, dia memanggil ini HG dengan dia tuh memanggil key yang ini. Jadi berarti isi dari ini adalah gacoan. Nah, kalau misal minuman, sama kayak penjelasan tadi, karena ini isinya key-nya minuman, jadi data yang ada di sini yaitu adalah ST gitu. Nah, nanti itu akan ditulis di file txt, yaitu makanan ini, file txt. Nah, ini terus ditampilkan harganya berapa, terus harga minumnya berapa, terus di ini Y untuk memesan kembali, dan N untuk membayar. Ini adalah ini. Kalau misalnya dia memilih Y, berarti dia akan balik ke sini lagi. Tuh. Nah, terus ini juga sama, ini cuman penampilan ini doang. Banyak kan? Yang sama antar dia tuh cuman kayak ditulis ulang doang. Dia tuh menulis di file txt-nya itu berupa subtotal makanan. Tadi yang total makanan tuh jumlahnya berapa, terus total minuman tuh berapa. Terus ini ada variabel baru lagi kan yang saya bilang tuh total makanan ditambah dengan total minuman. Nah, ini pajak 10% dikali dengan totalnya tuh berapa. Nah, nanti kan
pajaknya ketahuan berapa berapa sih pajaknya. Nah, ini dia menampilkan dari nilai dari totalnya dan ini menampilkan pajaknya berapa. Nah, ini total satu ditambah total pajak artinya itu total plus ditambah pajak kan itu baru harga hasil apa ya? Harga yang harus dibayarkan gitu sama usernya. Ini harga yang harus dibayarkan. Jadi ketika total ini udah ditambah dengan pajaknya. Nah, terus ini ada fungsi nih Ron. Karena kan harga yang di sini saya itu harganya kan ada ini, ada 03, 75, 31 kan itu nggak mungkin gitu kalau ada dengan harga segitu kan, harga yang kayak angka-angka itu kan. Maka di situ saya menggunakan ini apa fungsi dari Ron, di mana fungsi Ron ini untuk membulatkan bilangan terdekat. Jadi misalnya ini kan total satu nih. Totalnya itu pertama tuh dibagi 100, terus Ron itu tuh dibulatkan ke angka yang terdekat gitu loh. Kalau misalnya 5 ke atas, di bawah 4 itu ke bawah. Dan terus dikali 100. Dan ini ntar dituliskan ke dalam ke dalam file txt-nya. Nah, ini juga perulangan di sini ada pembayaran kan mengenai pembayaran. Jadi kayak misalnya harganya yang harus dibayarkan berapa, terus misalnya ini juga sama nih variabel ini tuh variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai dari user atau bisa dibilang berapa sih uang yang user bayarkan gitu loh. Nah, ini percabangannya. Jika apa ya? Jika harga itu eh gini, jika uang yang dibayarkan itu kurang, maka ia akan menampilkan ini. Maka otomatis kan bilang dong uang kurang dan pasti bakal meminta agar user tuh memasukkan uangnya kembali. Nah, ketika ini pembayaran mana ya? Jika ini pembayaran harga itu jika uang yang dibayarkan itu lebih dari harganya, maka akan menampilkan kembalian. Dan ini juga misalnya harganya sama berarti kan sama. Maksudnya misal harga dengan harganya dengan uang yang dibayarkan oleh user itu sama ya berarti kan uangnya kan gak ada kembalian gitu kan. Nah, ini file favorite artinya tuh yang terima kasih selamat data ini cuma menampilkan kata ini. Nah, ini kalau program dijalankan. Nah, silakan masukkan nama. Misalnya namanya adalah Dadang. Dadang. Nah, si Dadang ini aku pengen milih mie gacoan 1 level 7 dengan minum ya, terus aku tambahin lagi terus misal aku milih ini dengan level 9 dan ini es gundurwo. Nah, N berhenti dan aku bayar pakai uang 50.000. Nah, ini kembalian Anda 6.200 dan ini ada di file ini. Dan ini ada di sini. Gacoan. Ya. Nah, ini ada di sini. Nah, ini. Ini datanya. Ini struknya. Ya, jadi mungkin sekian dari pemrograman saya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf jika penjelasannya terlalu singkat karena saya juga dibatasi dengan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.